Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya, bahwa dunia hari ini sedang dihadapkan pada 4 krisis global yang saya sering singkat dengan krisis apel. Apa itu krisis apel? Yang pertama, krisis air. Bahwa sebagaimana kita maklumi dan kita saksikan, terjadi krisis air di beberapa negara, termasuk di negara Indonesia. Pada saat musim kemarau, kita menyaksikan di beberapa wilayah di negara Indonesia misalnya terjadi kekeringan dan krisis air. Masyarakat kekurangan dan sulit mencari sumber mata air karena mata airnya sudah tidak keluarkan air lagi. Kemudian kita menyaksikan juga pada saat musim hujan, air itu berlimpah begitu banyak sehingga terjadi banjir dan longsor. Inilah situasi yang kita hadapi saat ini dan ke depan, bahwa kita sedang dihadapkan pada krisis air, di mana pada musim kemarau kita kekurangan, padahal ketersediaan air di Jawa Barat saja itu cukup banyak, tetapi antara ketersediaan dan kebutuhan menjadi krisis pada saat musim kemarau. Ini ada hal yang kurang baik dalam sisi pengelolaannya yang tentu kita harus pikirkan secara bersama-sama. Yang kedua, krisis global yang kita hadapi hari ini adalah krisis pangan, di mana jumlah penduduk di dunia termasuk di Indonesia peningkatannya setiap tahun begitu signifikan. Nah, ini akan berdampak dan berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan. Di satu sisi karena jumlah penduduk, pada sisi yang lain karena catchment area pertanian dialihfungsikan menjadi perkantoran, perumahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, ketika bertambah jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Di sisi lain, lokasi-lokasi untuk kegiatan pertanian semakin berkurang. Maka tantangan ke depan yang kita hadapi adalah krisis pangan. Hari ini anak muda, kaum milenial, kaum generasi Z dan Alpha tentu harus menyiapkan diri Anda untuk terjun di bidang pertanian, karena ke depan yang akan laku adalah kebutuhan pangan yang kebutuhannya tidak bisa diesokkan tetapi harus dipenuhi hari ini. Kemudian krisis yang ketiga adalah krisis energi, di mana kita pahami dan ketahui bahwa ketersediaan energi dunia hari ini tinggal 60 atau 50%. Maka tantangan kita ke depan bagaimana energi Indonesia, energi dunia akan berkurang. Bersyukur kita Indonesia berada di negara tropis, di mana tumbuh-tumbuhan tumbuh hidup dengan subur, sehingga ke depan akan beralih energi ini menjadi energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari biomasa, dari tumbuhan, kemudian dari air, dan Indonesia yang melimpah tentang itu. Maka dibutuhkan para pemimpin ke depan, anak-anak muda yang tampil membuat terobosan baru bagaimana memanfaatkan setiap jengkal tanah dan potensi wilayah yang cukup melimpah, sehingga kita bisa melakukan terobosan untuk mendapatkan energi terbarukan. Yang terakhir, krisis di dunia termasuk di Indonesia adalah krisis tentang lingkungan. Kita sadar atau tidak bahwa eksploitasi lingkungan di negara kita begitu masif. Bagaimana hutan-hutan yang menjadi paru-parunya dunia hari ini tereksploitasi, dialihfungsikan menjadi perkantoran, dialihfungsikan menjadi kegiatan-kegiatan lain, termasuk tambang yang membabi buta. Ini adalah persoalan-persoalan kita. Maka tidak heran kenapa banjir terjadi di mana-mana. Itu salah satunya ada kejahatan lingkungan yang dilakukan, yang dianggap bahwa itu bukan kejahatan. Inilah rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang perlu kita selesaikan 4 persoalan tadi. Perlu hadir anak-anak muda, bagaimana pengelolaan air dengan baik, pengelolaan pangan dengan baik, pengelolaan energi dengan baik, dan pengelolaan lingkungan dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Lingkungan yang Allah siapkan, air, tanah, udara, ini
disiapkan untuk kemakmuran dan kemanfaatan manusia. Manusia tugasnya adalah mengelola, sebagaimana ditasbihkan di dalam Al-Quran bahwa tugas kita sebagai khalifah, tugas khalifah itu mengelola. Mengelola itu menyeimbangkan semua sumber daya yang ada, bukan mengeksploitasi. Bagaimana hutan yang ada supaya berdaya guna ekologis dan berdaya guna ekonomi. Maka gerakan inovasi yang dilakukan oleh kita itulah yang dibutuhkan. Misalkan sekarang ada paradigma baru bagaimana menjamurnya wisata-wisata berbasis alam, wisata-wisata berbasis lingkungan. Bukan tidak setuju, itu boleh dilakukan. Akan tetapi jangan sampai yang dominannya adalah faktor ekonominya, sementara sisi ekologisnya tidak dipertimbangkan. Dan sesungguhnya sisi ekonomi dan ekologis itu bisa berbarengan pada saat kita mampu memanfaatkan dengan baik dan bijak terhadap alam dan lingkungan yang ada. Jaga alam supaya alam menjaga kita. Kita tidak hanya bisa menghirup udara segar hari ini, tapi kita harus berpikir bahwa generasi ke depan juga harus merasakan suasana dan manfaat alam seperti yang kita rasakan hari ini. Kita jaga alam, alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.